Kembali bersama gua, Rezo Herman. Hari ini kita mau bikin salmon angkrut. Apa itu angkrut? Angkrut itu tulisannya tapi bahasa Perancis ya, tulisannya encroute gitu, encroute, tapi bacanya angkrut gitu ya. Oemoy. Hah? Angkrutan oemoy. Oh, angkrutan oemoy. Ya, jadi nih masakan ini nih sangat umum ya, apalagi kalau di acara kondangan ya. Ya kan? Yuk kita lihat aja yuk. Kondangan siapa tuh? Kondangan mantan kali ya. Oh. Nah, ini bahan-bahannya ya. Yang pasti kita pakai ikan salmon ya. Ini udah gue file ya. Udah gue file, ini beratnya sekitar 130 gram ya. 130 sampai 135 terserah ya. Udah di file, tidak pakai kulit ya. Bersih ya. Nah, ini nanti kita akan panggang. Lalu kita kasih toppingan. Toppingannya itu bayam ya. Dari bayam nih. Dari bayam. Ini baby spinach ya. Kalau mau pakai bayam biasa juga boleh ya. Bayamnya itu kelihatannya banyak ya, tapi begitu dimasak dia akan layu ya. Jadi nggak masalah ya, kelihatannya aja banyak. Bayam kita tumis nanti pakai bawang bombay. Lalu akan dicampur sama cream cheese ya. Ini namanya cream cheese ya. Nih, cream cheese ya. Ini namanya cream cheese ya. Ini saya pakai produk ini ya. Produk dari perusahaan ini, sudah ada logo halalnya. Jadi, apa namanya, si cream cheese ini dia teksturnya gimana ya? Lembut gitu ya, teksturnya lembut dan cheesy gitu ya. Kadang suka dipakai juga buat bikin kue cheesecake gitu ya. Nah, selain ini, yang paling utama adalah kulit puff pastry-nya. Nih, gua tunjukin ya. Wah, tersimpan nih. Nah, nih. Ini kulit puff pastry ya, udah ready ya. Nah, ya. Banyak yang jual di supermarket ya, frozen puff pastry. Jadi kita nggak usah bikin lagi. Kalau mau bikin sendiri silahkan. Cuman kalau gua, males lah gitu kan. Masak di rumah ribet amat gitu kan. Yang simpel aja. Kita bikin fillingnya, kulitnya sudah ada. Ini nanti akan kita giling, kita isi, kita oven gitu. Basicnya simpel banget. Jadi nggak usah banyak ngomong lagi. Kita langsung aja bikin yuk. Nah, langkah pertama nih salmonnya akan kita kasih seasoning dulu ya. Seasoningnya pun cukup simpel ya, nggak usah ribet-ribet ya. Nah ya, kalau masih agak basah nih kan namanya ikan ya. Jadi kalau masih agak basah kita keringin dulu ya pakai kain lap bersih ya. Pastiin dia kering dulu ya supaya bumbunya tuh nempel ya. Dan amisnya tuh nggak ada karena kan ini jorok ya, bau ya. Ikan gitu kan. Nah, kita udah bersihin ya. Nah ini kain lapnya nanti jangan dipakai lagi. Kita kasih sedikit ya bumbu ya, seasoning, garam ya. Gue lebih suka pakai tangan ya, biar rata. Kalau pakai sendok nanti nggak rata. Ya, kita kasih lada ya dikit. Lada dikit ya. Oke. Nah, ini udah. Ya, kita pijit dikit ya, kita pijit dulu. Biar nggak pegel. Nah, yuk ini ikannya direfleksi dulu. Iya. Kita balik ya. Biar nggak masuk angin. Kita balik. Cuci tangan dulu. Nah, ini sisi satunya lagi ya. Jadi kalau bumbu ini tuh harus dua sisi ya. Harus dua sisi ya. Sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah ya. Biar rata ya hasil ladanya juga ya. Hasil ladanya. Nah, oke ini udah rata, kita pijit-pijit ya. Kita pijit-pijit biar bumbunya rata. Oke? Biar nggak pegel. Biar nggak pegel. Nah, ini udah, langsung aja kita goreng, kita pan fried. Oke? Oke. Minyak panas ya. Minyak panas. Kuali panas, tuh sudah panas ya. Kita kasih minyak dikit ya. Kita kasih minyak dikit, langsung aja. Salmonnya kita pan fried ya. Waduh, Ini namanya pan fry ya. pan fried. Kalau diganti pakai mentega? Boleh. Boleh. Mentega campur minyak dikit biar nggak gosong menteganya ya. Jadi kalau pan fry salmon sebenarnya cuma gitu doang ya tadi. Iya. Digaremin. Ada garam ya. Tapi kan beda-beda ya kalau misalkan salmonnya mau dimakan sebagai steak, mungkin bumbunya agak sedikit berbeda ya.
bisa dimarinasi dulu gitu. Itu pernah gue bikin dulu tahun lalu ya. Oh iya. Boleh cek di video gue, itu salmon steak. Nah, salmon steak. Kalau ini gue nggak terlalu banyak main bumbu karena nanti ada kita bumbuin lagi kan, kita pakein cream cheese lagi di atasnya. Jadi sudah ada layer of flavors. Yeah. Teknik masak baru nih. Yo iya, nah ya tuh. Ya tuh. Wih, cepat ya sebenarnya kalau fat Cepat ya. Sebenarnya sih ada beberapa chef gitu ya, resepnya dia bikin salmon angkrut itu dia nggak perlu, salmonnya nggak perlu dimasak. Dia langsung masukin kulit pastry terus dipanggang. mentah gitu. Cuman menurut gua agak resiko, takutnya dalamnya belum matang. Daripada resiko mending kita masak dulu baru kita bungkus kulit pastry gitu ya. Nah kalau ikan setengah matang kayaknya kurang aja ya. Iya. Kurang bagus kesehatan. Sebenarnya salmon sih bisa dimakan mentah ya, kalau kayak sushi gitu kan. Cuman kalau untuk ini nggak cocok kalau dia setengah matang gitu. Jadi kalau untuk si salmon angkrut itu, salmonnya lebih baik matang. Nah ini kita biarin dulu ya berapa menit ya, api sedang. Oke. Nah ini kalau udah begini udah ya, ini udah agak keras ya. Ini mungkin tengahnya masih merah, tapi is oke karena nanti akan kita panggang lagi ya. Jadi ini gua matiin dulu ya. Akan gua angkat dulu ya. Gua angkat dulu ya, ini agak susah. Jadi harus pakai spatula ya. Spatula ya. Nah, kalau piring dulu. Ada sendala. Kalau sendala nggak ada. Wah, ada. Sendala ya. Semoga nggak ada sendala ya. Nah, ada. Ini kan makanan Prancis, di Prancis mana ada sendal. Nah ya. Nah, kalau ada yang copot-copot gini nggak apa-apa, kita taruh aja ya. Nanti kita ikut lipat dalamnya. Nah ini udah ya. Masih ada dua lagi, gua akan goreng yang duanya lagi. Nanti kita lanjut untuk bikin si bayamnya, oke? Ya. Nah ini sekarang kita bikin bayamnya ya. Bayamnya itu nanti akan kita campur sama itunya ya, cream cheese-nya. Nah ini kita masukin bawang bombaynya dulu ya. Ini tekniknya di apa namanya tadi? Di saute. Sate. Yoi. Kok nggak ada tusukannya? Krik 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 krik. Jadi di saute itu terminasi Prancis artinya ditumis gitu ya. Menggunakan sedikit minyak. Cia. Kayak pan fried tadi. Beda, kalau pan fried itu minyaknya lebih banyak. Mohon maaf ya, ini terminasi kuliner ya, jadi jangan sampai bingung ya. Maklum ya, saya kan dulunya memang pekerja di industri ya, jadi kadang bahasa-bahasanya yang keluar tuh bahasa-bahasa teknis dapur, kitchen profesional ya, jadi mohon maaf banget gitu ya buat yang nonton ya. Semoga tidak membingungkan gitu. Tapi ini pengetahuan juga. Oh iya, pengetahuan, betul. Nah ya, ini udah mulai loyo. Hehehe, bukan layu ya, loyo. Bombaynya sudah mulai lemas, kita masukin sih bayamnya ya, bayamnya. Berarti orang Jawa ya? Kenapa? Mbak Yum. Oh, bayam. Ini istrinya Mas Yem. Istrinya Mas Yem, halo. Wah, lucu loh. Berarti Masnya namanya Uyem. Lucu ya. Ini gua nggak kasih seasoning bumbu apapun ya, karena nanti akan kita campur sama si cream cheese-nya ya. Jadi gua nggak bumbuin apapun, gua nggak kasih garam, gua nggak kasih lada, cuman ditumis aja biar dia matang ya. Sehat berarti ya. Sehat. Kenapa gua nggak rebus? Karena kalau direbus dia cenderung lebih berair ya. Jadi lebih baik ditumis aja gitu ya. Wah, Nah ya ini udah. tadinya itu ya. Tadinya tebal ya. Iya, makanya layu kan. Makanya gue bilang bayam itu ya kelihatannya aja banyak, padahal mah begitu dimasak hilang tuh ya. Oke, ini akan kita ademin dulu sebentar. Nanti baru kita bikin adonan cream cheese-nya. Nah sekarang kita bikin ininya dulu nih ya, cream cheese-nya.
Nah ya. Nah, ini cream cheese-nya. Kita tambahin dulu ya. Siap pakai 2 ya? Enggak semua gue pakai sih. Nanti untuk takarannya baca di kolom deskripsi ya. Nggak dipakai semua sih kebanyakan. Ya. Nah. Oke. Ya, ini kan gini ya. Nah, ini kan cream cheese nih. Ya, kita tambahin triknya nih. Kalau gua suka tambahin keju parmesan ya. Oh ya, keju parmesan bubuk ya. Oh ya, mau pakai apa namanya keju parut asli, keju parmesan asli silahkan. Cuman buat gua agak kemahalan, jadi gua pakai yang bubuk aja ya. Pakai yang bubuk ya. Nah ya, tambahin dikit supaya lebih gurih gitu ya. Supaya ada rasa-rasa apa sih umaminya gitu ya. Ada rasa-rasa gurih umaminya tuh dapat gitu. Mungkin kalau yang pernah tinggal di Perancis atau mungkin dulu jebolan sekolah di Perancis mungkin protes nih. Wah, salmon angkrut nggak pakai keju gini. Ya, ini kan variasi ya. Nah, suka-suka lah, suka-suka yang bikin lah ya kan. Kemarin apa? Foto lu masak itu bebas. Iya, masak itu bebas ya. Jadi jangan kecuali gue bilang salmon angkrut, gue masaknya nggak pakai salmon. Nah, gue masaknya pakai daging sapi. Iya, Atau ayam. Nah, itu gue salah. Lu boleh marahin gue ya. Tapi kalau soal variasi jangan ya. Jangan mematikan ide, oke? Sama aja kayak nasi goreng pakai Betul, sambal. betul. Nah, ini ya, tambahin sedikit krim ya. Supaya dia lebih cair ya, dikit aja. Dikit aja ya. Biar dia agak lebih cair dikit ya. Ya, biar sedikit lebih cair ya. Jangan banyak-banyak, asal dia mencair aja ya. Asal dia lebih cair aja ya. Oke. Ini udah. Nah. Ini udah ya. Nah. Oke, nah sekarang kita masukin si bayam tadi ya. Bayam yang tadi nih. Ya, udah gua ademin tadi sebentar ya. Udah gua ademin 10 menit ya. Gua masukin ya. Gue masukin, oke, lalu gue aduk nih ya. Nah, gue aduk sama si cream cheese-nya, oke. Ini ya, tuh. Campuran bayam, cream cheese, onion. Onion ya, ada onionnya dikit ya, onion bawang bombay. Ada cream cheese-nya, ada bubuk parmesan ya. Jadi bikin salmon angkrut itu variasinya banyak. Ada yang suka tambahin biji pala, silahkan ya. Mau pakai biji pala bubuk, silahkan. Ada yang suka tambahin jamur, silahkan, nggak masalah ya. Nah, oke, gue cobain dulu ya. Pakai tangan kanan. Cobain dulu cream cheese-nya nih ya. Nah, cream cheese itu udah rada asin, tapi belum terlalu asin. Jadi akan gue tambahin garam sama lada. Nah ya, kita tambahin sedikit garam ya, garam sama lada putih ya. Mau pakai lada hitam boleh, silahkan aja ya. Cuman gue pakai lada putih aja di sini supaya warnanya tetap putih ya, supaya warna cream cheese-nya tetap putih, jadi tetap kelihatan mengkilap ya. Sip, oke. Ini sudah jadi, salmonnya udah jadi. Sekarang kita akan giling kulit pastry-nya. Nah, kita kan mau giling pastry-nya nih. Kita pakai tabletop aja ya, nggak apa-apa. Tabletop granit, marmer ya. Atau lu punya di rumah, punya prep table yang stainless gitu ya, terserah. Kita taruh aja gini, tepungin. Nah ya. Kita tepungin. Pastry-nya kita ambil ya. Nah, ini pastry-nya ini satu kotak itu bisa jadi 4 porsi nih ya. 1, 2, 3, 4 bisa jadi 4 jadinya nih ya. Nah. Tuh ya. Panjang dia tuh. Waduh, panjang kayak kereta api nih tuh ya. Jadi kita akan bagi dulu ya. Kita akan bagi dulu. Ya, kita akan bagi dulu ya. Oke. Kelapkan ibu. Ya, kita bagi dulu ya. Hati-hati ya, ini kan pisau, jangan sampai kena tabletop ya, asal motong aja ya. Sayang nanti mejanya baret tuh.
Ya, tuh, udah. Kelapkan Ebo ya bener sih. Nah, di sini udah ada jaraknya kan, kita tinggal besetin aja ya. Ya, tuh ya. 1, 2, 3 ya, 3, 4 ya, tuh. Nah, udah 4. Nah, ini akan gua giling supaya dia lebih lebar. Supaya dia lebih lebar dan lebih proporsional. Ya, kasih lagi satu lagi. Ambil. Balik ya, kita balik. Kita megang gini ya. Kita lebarin dikit. Ya, kita tipisin dikit. Jangan terlalu tipis, tapi jangan terlalu tebal gitu ya. Jadi kita tipisin dikit aja, gepengin dikit aja. Nggak usah terlalu tekan. Kita tekan tapi jangan ditekan banget gitu ya sampai gimana gitu. Cukup secukupnya aja lah gitu ya. Oh ya, jadi lebar berapa nih? Sekitar 30 ya. Ini sekitar 20, nih sekitar 30. Ya. Oke. Nah, udah begini. Ya. Udah begini gua akan giling dulu semuanya ya. Biar rata dulu ya. Oke, nanti kita lanjut begitu ngisi ikan salmonnya. Oke. Sekarang kita langsung bikin aja isiannya ya. Yuk. Ini kan udah gua siapin ya. Ya. Ukuran berapa nih? 20 kali 30 ya, kurang lebih ya. Nah, ini salmonnya nih kita isi di tengah ya, di tengah. Ya, kita taruh di tengah ya. Kita taruh di tengah. Oke. Nah, ya. Kita ambil salmonnya satu ya, tadi yang udah kita panggang. Kita ambil satu ya, kita tumpuk begini aja. Nggak usah ribet-ribet bikin ini mah. Simpel-simpel aja ya kan. Nih, kita lipat begini ya. Sorry lupa gua. Kita telorin dulu. Biar lengket. Biar lengket nih pinggirnya ya. Kita telorin dulu nih ya. Nah ya, kita pinggirin dulu nih. Nah ya, nih kita lipat begini ya, tuh ya. Nah ya, nah ini udah. Kita telorin lagi nih ya. Kita telorin lagi. Ya. Ini telur tadi udah gue pecahin, gue kasih sedikit air ya biar lebih encer. Nah, ini kita lipat lagi nih, tuh ya. Ya, kita lipat lagi. Nah, ini posisinya tapi kan cream cheese-nya di bawah. Akan gue puter. Nah, set ya, tuh ya. Gue puter. Jadi yang tebalnya itu kulitnya ada di bawah. Karena kan beban berat itu kan menahan ke bawah. Ini kan ilmu gravitasi, lu masa nggak ngerti ya. Gampang nggak deh? Ini udah gravitasi sih. Apa tuh? Menarik. Wis. Gravitasi sama gratifikasi beda ya? Oh beda. Sama gratisisasi. Apa gratisisasi? Opo iki? Nah ya ini gini kan. Nah biar lebih cakep lagi nih, boleh dikasih motif-motif nih ya. Ambil pisau ya. Kita giniin dikit nih, tuh ya. Set ya. Ya. Atasnya nggak perlu diolesin sesuatu gitu. Nanti kasih telur lagi. Ini udah ya. Menggunakan tangan, kita taruh angkat pelan-pelan ya. Kita angkat pelan-pelan, kita taruh di sini ya. Nggak perlu diolesin mentega ya? Nggak usah, karena kita pakai yang namanya parchment paper ya. Ini parchment paper atau baking paper ya. Jadi dia khusus untuk manggang, dia tidak lengket gitu ya. Oke, gua tunjukin sekali lagi ya. Sekali lagi, ini kulit pastry-nya ya. Kulit pastry-nya ya. Ya 20 kali 30 ya, kulit pastry-nya. Kita isi ya. Di tengah. Kita isi di tengah ya. Kita isi di tengah. Oke. Kita ambil ikan salmonnya ya. Kita taruh ikan salmonnya. Oke, kita kasih telur dikit ya, biar dia nempel kayak perangko. Ya, tuh ya, kita lipat begini. Kita lipat setengah ya. Kita telorin lagi. Ya, itu harus ada kuning telurnya ya atau putih telur doang? Enggak, kuning telur, harus kuning telurnya.
Oh, ini kuningnya doang? Enggak, ini satu telur semua ya. Tapi kalau mau pakai kuningnya doang juga bisa. Tapi kalau putihnya doang malah buat olesan jelek ya. Warnanya nanti nggak hidup. Nah ini kita tutup ya. Kita tutup, kita tekan-tekan biar dia rapat ya. Lalu apa nih? Bim salah bim kita puter. Boom. Wah ya. Kita balik ya. Ini ya. Kalau nggak suka ininya terlalu panjang, bisa dipotong ya. Gua kasih trik nih. Misalkan bang, ini ujungnya terlalu gede mau potong, boleh potong dikit ya. Tuh, kalau suka ya, tuh. Misalkan kita potong dikit nih, ya. Nah, tapi nanti kita rapetin lagi pakai garpu ya, biar nempel ya, biar lebih nempel, ya. Tuh ya, biar lebih nempel. Pakai pisau, atasnya kita kasih motif dikit nih ya. Ya, kita kasih motif dikit ya, kita black dikit nih ya. Ya. Garis-garis. Ini langsung kita taruh di pan ya, baking pan ya, baking pan. Ini udah ada kertasnya, ini bukan kertas minyak ya, ini adalah orang bilang parchment paper atau baking paper. Jadi dia tidak lengket ya. Dengan egg wash ya, egg wash atau kocokan telur, kita olesin ya. Semuanya yang rata ya. Ini juga yang rata ya. Oke, kita akan panggang langsung ya. Nanti masih ada 2 lagi. Gua akan tunggu ini matang baru gua ganti lagi, panggang 2 lagi ya. Kita akan panggang di suhu 180 derajat Celcius ya. Lihat posisi rak di tengah, api atas bawah nyala. Ya. Kita panggang di suhu 180 Celcius. Kurang lebih estimasi 15 sampai 20 menit. Tapi setelah 10 menit gua akan cek dulu ya. Jadi oven itu tuh suhunya itu kadang-kadang seperti mesin kopi ya, harus dikalibrasi. Bahasanya berat ya, dikalibrasi. Jadi ada alatnya gitu biasa termometer untuk oven digantung. Nah, jadi kalau di sini suhunya berapa, di termometernya itu suhunya sama nggak gitu. Kalau nggak sama, lu harus kontak ke orang orang kitchen appliance-nya, minta dibenerin gitu, oke? Jadi kesamaan kedua nih antara oven sama mesin kopi, sebelum digunakan dia harus dipanasin dulu ya. Preheating dulu ya. Jadi waktu gue masukin pastry-nya, ini udah gue panasin dulu suhunya, jangan masukin ovennya masih dingin ya. Nanti malah lama tuh? Manasinnya kurang lebih 10-15 menit ya. Manasin ovennya doang ya. Untuk mencapai suhu yang kita mau gitu. Jadi sebelum dimasukin, dinyalain dulu. 10-15 menit kita panasin dulu, baru ready buat dipakai gitu ya. Berarti sebelum dimasukin pemanasan dulu. Pemanasan dulu harus ya kan, nanti keram kalau nggak pemanasan. Waduh. Halo, sudah 15 menit nih. Yuk kita cek ovennya yuk. Udah berbakat belum gue? Nah, ini udah 15 menit ya. Waduh, cakep ya. Wah, muy bueno. Nah, ini tapi gue lebih suka lebih sedikit coklat. Jadi menurut gue ini akan gue diemin lagi kurang lebih 5 menit lagi deh. 5 menit lagi ya. Gue puter 5 menit lagi biar dia lebih coklat gitu ya. Gue lebih suka yang warnanya agak sedikit kucung-kucung gitu ya. Di suhu? Di suhu 180. Tetap ya, ada perubahan. Iya, oke, kita tinggal dulu ya. Wow, 5 menit kemudian ya. Mau nanya. Siapa yang ngomong pengen gue tabok tuh? Nah, kan lebih coklat kan? Aduh, cakep ya. Yummy banget ya. Ini ranca ini. Aduh, cantik sekali nih. Nah ya. Ini jangan langsung dipotong ya. Kita ademin dulu supaya dia jus-jus di salmon itu tetap nyatu ya. Karena kalau lagi panas-panas dipotong nanti dia muncrat. Kemana-mana basah. Jadi ademin dulu sebentar, baru nanti kita potong. Kita kasih unjuk ya, dalamnya seperti apa, oke? Wow. Nah ya, ini kita plating dulu yuk. Nah, ini ya, gue taruh talonan gini ya. Nah ini kita akan belah nih ya. Kita belah 2 aja, kita lihat dalamnya seperti apa ya. Wah ya, cakep banget kan? Waduh ya, nggak main-main ini, cakep sekali ya. Ini oke, ini kita pindahin aja dulu deh. Kita plating yang kita potong ya, biar lebih cantik. Ya, kita lebih cantik ya. Nih kita pindahin aja begini. Ya, tuh ya.
Kita pindahinnya biar kelihatan ya. Ini kita kelihatan kan salmonnya kan. Oke. Ya, langsung aja kita pindahin. Oke, ya, cantik ya. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you!